Halo, selamat pagi. Pagi. Gimana nih Kak hari ini? Udah sarapan atau belum? Sudah. Baik. Ini dengan kakak siapa? Saya Aurel. Untuk saya Sinta. Kita dari Banyuwangi. Wah, jauh sekali ya Kak. Terima kasih sudah mau menyempatkan waktunya untuk hadir di Taman Nasional Tesonilo. Baik, saya ulangi lagi, selamat datang di Taman Nasional Tesonilo, di mana Taman Nasional ini merupakan hutan dataran rendah yang ada di dataran Pulau Sumatera. Baik. Di balik pepohonan ini akan ada beribu jenis tumbuhan yang ada di Taman Nasional ini. Begitupun ada ratusan jenis burung serta beberapa hewan langka seperti harimau Sumatera dan juga tapir. Serta ada gajah juga nih Kak yang lagi viral, mungkin bisa lihat anak-anak gajah yang lucu itu. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Yoma. Saya akan menjadi eco guide Kakak Aurel dan Kakak Sinta selama berada di Taman Nasional Tesonilo. Nah, nanti selama perjalanan kita, bila ada kendala atau butuh bantuan, segera sampaikan kepada saya. Apakah hari ini ada yang sedang tidak enak badan? Sehat sih Kak. Sehat. Semangat banget mau lihat anak gajah. Mantap. Saya pastikan selama perjalanan ini Kakak Aurel dan Kakak Sinta akan merasa puas dan juga terobati rasa keingintahuannya terhadap alam liar ini. Oke. Mari kita lanjutkan. Baik, di depan kakak ini merupakan pohon sialang. Pohon apa? Sialang. Sialang. Nah, di mana pohon ini merupakan sarang lebah madu yang biasanya lebah tersebut ada di ketinggian. Oh, jadi pohon ini dibuat sarang sama lebah madu. Ya betul. Untuk masyarakat sekitar Tesonilo ini biasanya sangat menghormati tradisi yang ada di pohon ini. Jadi masyarakat Tesonilo itu memanen madu pada saat malam hari. Itu adalah tradisi turun-temurun yang dari nenek moyang. Gak pernah di siang hari gitu ya? Iya, karena menghormati alam katanya Kak, seperti itu. Untuk masyarakat Tesonilo untuk mencapai ketinggian tersebut, mereka hanya menggunakan tali rotan dan obor saja. Mereka Iya, tali rotan dan obor saja. Yang tali rotannya tersebut dibuat oleh masyarakat sendiri. masyarakat lokal Iya. itu gitu. Wah, lihat sini kakak, ini merupakan jejak gajah Sumatera liar. Oh, wow, gede banget ya kakinya. Nah, gajah Sumatera ini terdiri dari 150 ekor nih yang ada di Taman Nasional Tesonilo. Wow. Di luas 80.000 hektar ini, gajah tersebut hidup liar. Jadi tidak kami batasi. Jadi terserah mereka ya? Iya, namun di hutan ini juga terdiri dari polisi hutan, sehingga tidak ada pemburu liar. Gitu. Nah, ini merupakan jejak yang masih baru, yang bisa dilihat dari patahan-patahan ranting dan juga lumpur yang masih basah. Ya, ini dapat dikenali dari indikasi berikut, Kak. Yuk kita lanjut ke daerah sana. Tapi Kak, ini kan BTW tadi kakak bilangnya tuh jejaknya masih baru ya. Berarti gajah liarnya sekitar kita itu kita aman. Nah, jadi gajah Sumatera ini peka terhadap bau manusia. Jadi dia bisa menjauh ketika dia mencium adanya kita nih Kak. Oh, justru mereka nggak nyerang kita. Ya, mereka takut. Tapi jika kita membuat suara keras, mereka akan menyerang. Jadi jangan buat suara keras ya. Intinya kita nggak ganggu mereka. Iya, betul. Nah, di sini juga ada bunga rafflesia nih Kak. Tapi kayaknya belum mekar nih. Bunga bangkai ya? Iya benar, tapi nanti pada jamnya dia mekar, nanti saya bawa kakak untuk melihat bunga rafflesia jika kakak berkenan. Gimana? Boleh. Nah, di situ jika kakak lihat ada yang seperti ilalang. Nah, itu merupakan tumbuhan lengkuas putih. Oh, Yang merupakan tumbuhan yang bertebaran di Taman Nasional Tesonilo ini. Untuk pohon yang sebelah situ, yang gede. ya, tadi saya menyampaikan bahwa ada rotan nih di sekitar sini. Ini adalah pohon rotan yang biasanya digunakan untuk memanjat pohon sialang tadi. Oh, jadi rotan yang dibuat manjat pohon sialang itu diambil dari pohon-pohon Iya, rotan. betul. Pohon ini juga biasanya ada di sekitaran kampung Taman Nasional Tesonilo. Jadi gampang ditemui. Kita selanjutnya susur sungai.
Yuk ikutin saya. Nah, ini nih Kak, pohon atau tumbuhan lengkuas putih yang saya sampaikan tadi. Nah, kalau di situ bisa Kakak lihat itu adalah tumbuhan yang disebut ara. Ara? Ya, namanya saja yang imut itu Kak, tapi itu merupakan tumbuhan pencekik. Jadi bahaya. Jangan kita. Yang di sebelah situ itu? Iya itu. Namanya saja sih yang ara. Cute ya Iya, namanya. cute. Tapi merupakan tumbuhan yang harus dijauhi. Oke. Kenapa Kak? Gak tahu. Digigit nyamuk. hewan. Oh, saya ada obat nih Kak. Mungkin bisa diobati dulu. Ini tinggal dioles-oles Iya saja. betul. Itu juga Oh ini kayak ini ya apa? sipas. Kayak buat ngilangin apa? Biar wangi-wangian biar serangga nggak ini ya. Iya benar, tadi juga itu bukan hanya tisu basah sih Kak. Saya juga udah campurin minyak-minyak yang sekiranya tidak disukain baunya oleh serangga-serangga yang ada di sini. Sudah nih kan? Sudah. Nah, ini merupakan sungai yang merupakan urat nadi hutan ini nih Kak. Oh. Nah, kenapa buaya nih? Nggak ada sih Kak, aman kok. Nah, kenapa bisa disebut urat nadi? Karena merupakan sungai ini yang digunakan oleh masyarakat sekitar, yang dikonsumsi oleh hewan dan juga tumbuhan yang ada di sini. Sehingga adanya sungai ini sangat membantu kehidupan yang ada di sekitar sini. Oke. Bermanfaat banget ya. Ya. Nah, jika beruntung Kakak bisa melihat burung enggang ataupun lutung yang bergelantungan dan melewati pohon-pohon yang ada di sini. Nah, pastikan siapkan kamera Kakak untuk siap merekam keindahan alam yang ada di sini. Tetapi tetap tenang ya Kak, agar tidak mengganggu kehidupan yang ada di sini. Nah, ini dia poin yang akan kita tuju Kak. Ini merupakan konservasi gajah yang ada di taman ini. Oh. Anak gajahnya mana, Kak? Anak gajahnya tidak ada di kandang ini Kak. Kebetulan yang ada di kandang ini merupakan gajah-gajah yang mulai dewasa yang diajarkan untuk tidak liar, sehingga dijinakkan oleh yang kita sebut tim jinak. Oh. Nah, tim jinak tersebut kita ambil dari warga lokal yang ada di sini, terutama remaja-remaja yang peduli akan lingkungan. Biasanya kita sebut, ada yang tahu? Karang Taruna. Darwis. Oh. Wadaru. Selain konservasi yang ada di sini, kita juga sering mengadakan edukasi untuk yang dimana kita mengajarkan dimana manusia dan satwa bisa hidup berdampingan, seperti saat ini. Mau lihat anak gajah? Iya, mau dong. Kakak, itu anak gajah. Nah, benar sekali. Ini adalah kandang anak gajah yang kita ternak nih Kak. Oh, gajahnya diternak ya? Iya, tuh. Sayangnya nggak bisa Kakak bawa pulang nih. Tapi kita ada merchandise-nya kok Kak. Tenang aja, di depan bisa dibeli. Pasti nanti dibeli. Mungkin bisa untuk mau foto-foto, saya fotokan. Boleh. Nanti dia takut nggak ya? Enggak Kak, aman. Ada tim kita yang mantan juga. 1, 2, 3. Apakah puas? Wow. Ih, keren banget kelihatan anak gajahnya. Ya, ternyata kita udah ada di penghujung hutan kita nih Kak. Mohon maaf atas segala satwa atau tumbuhan yang belum bisa kita jumpai dan belum memuaskan kakak-kakak sekalian. Nggak apa-apa. Nah, di penghujung hutan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasinya kakak telah berada di hutan ini dan memulai dari diri sendiri untuk menjaga dan melindungi hutan ini, dimulai dari hari ini. Nah, ingatlah bahwa satwa dan juga tumbuhan dan serta kita sebagai manusia juga dapat hidup berdampingan, sehingga tugas untuk merawat alam semesta ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tugas kita semua. Oke, siap Kak. Nah, saya harap tidak hanya sampai di hari ini untuk kakak-kakak sekalian untuk menjaga alam ini, tetapi juga seterusnya
Mohon maaf jika saya penuh dengan kesalahan dan belum memuaskan kakak sekalian ketika berada di sini. Nah, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.